Marhama. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Merdeka. Nah, dalam rangka kemerdekaan ini, aku pengen tahu apa sih arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang berada di Taiwan. Yuk kita cari tahu. Let's go. Boleh tahu namanya siapa? Oh, nama aku Mega Dewi Pertiwi. Mega Dwi Pertiwi. Oh, namanya udah Indonesia banget ya. Iya, betul. Umur berapa? Aku umur sekarang 27. 27. Oh, kelihatan masih lebih muda. Iya, biar awet muda aja. Kesibukannya apa di Taiwan ini? Kerja jaga take. Masih Masih muda Oh, soalnya. masih muda. Iya. Aku Hamsa. India. Umur berapa Kak Komsa? Aku tahun ini sih aku udah 2. Sama dua-dua. Kita sibuk kuliah, terus juga ada kerjaan juga. Sometimes kita part time juga di sini. Kayak gitu. Iya. Dayat. Dayat. Nama saya Rangga, Rangga umur berapa? 23. Sekarang lagi libur kuliah, jadi punya waktu luang, tapi diisi dengan belajar dan sambil kerja part time. Oh, nama aku Kartini. Nama aku Yuni. Yuni dan Kak Kartini. Umurnya berapa? Umur aku 22 tahun. Aku 22. Sama ya. Sama. Kesibukan di Taiwan itu lagi ngapain? Sekarang aku lagi menempuh sarjana. Di waktu luang aku sambil ngambil kerja-kerja part-time. Aku sibuk kuliah sama sibuk kerja. Oh, sama ya. Kiantara. Kiantoro. Kesibukannya bekerja. Bisa melakukan hal yang gue suka. Kemerdekaan itu kebebasan, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, lalu kesetaraan, seperti itu. Nah, merdeka dari pribadi, senang, gitu. Bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain, senang bisa membahagiakan orang tua, dan untuk pribadi. Nah, itu merdeka. Merdeka menurut saya bebas ya. Bebas. Kayak nggak perlu mikirin besok harus kayak gimana, kayak gitu ya. Merdeka, bebas. Bebas dari kejaran tugas kalau pas kuliah. Kemerdekaan itu ya suatu keadilan lah buat kita. Keadilan buat kita gitu. Jadi yang dulunya kita tuh kayak ngerasa nggak adil gitu kan, sekarang udah Indonesia tuh udah merdeka, jadi semuanya itu harus adil itu. Dan gitu aja. Merdeka itu ya bebas lah ya. Kalau dalam artian merdeka itu berarti bebas dari ya kayak tekanan orang lain. Iya, betul. Ya, kalau bebas itu artinya banyak sih. Menurut saya ya bebas itu enggak di jajah, nggak ada tekanan gitu kan. Kebebasan kita untuk mengekspresikan perasaan kita dengan cara yang benar dan sopan. Sudah, tentu saja. Yakin? Yakin. Kenapa atau Udah diproklamator sama Soekarno. Menurut saya pribadi mungkin secara harfiah Indonesia sudah merdeka. Tapi pada kenyataannya mungkin masih banyak kesenggangan sosial, terus masih banyak belum keadilan belum rata, ekonomi juga belum rata. Jadi mungkin secara harfiah merdeka tapi pada kenyataannya belum. Kalau menurut aku sih merdeka dari penjajah udah ya. Cuma kalau merdeka secara hukum belum. Karena di Indonesia itu hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Serta kesenjangan sosialnya tuh masih tinggi. masih belum merata ya? Kalau dalam segi kehidupan untuk umum, maksudnya dalam di bangsa dan negara itu merdeka. Tapi dalam segi finansial itu masih belum. Masih belum. Ya. Iya. Tapi saya heran itu Indonesia katanya merdeka, pahlawannya udah berjuang sampai mati-matian. Tapi ternyata yang sekarang yang lanjutin pemerintahnya main korupsi begitu aja tuh. Itu bagi saya tuh kok itu sebenarnya itu rakyat Indonesia tuh belum sepenuhnya merdeka ya di situ. Karena belum ada adil. Kayak bantuan-bantuan yang katanya buat orang nggak punya ya buktinya yang nggak punya tetap aja yang nggak nerima juga banyak. Menurut saya Indonesia memang sudah merdeka dari penjajah, ya sudah lama ya. Tapi kalau untuk dari segi seperti ekonomi, kayak bisnis atau keadaan dalam lingkungan dalam negaranya, menurut saya belum bebas, belum kebebasan hak kerja atau kesejahteraan rakyatnya kayak gitu. Yang kita lihat kalau di Taiwan itu di sini majunya gara-gara industri ya, industri atau pabrik gitu kan.
Nah kalau di Indonesia kan pabrik pun ada, cuman kan orangnya juga nama banyak kayak gitu. Jadi kalau untuk lebih merdekanya gitu, ya mungkin kita harus belajar dari negara-negara lain. Kalau menurut saya ya, kalau Indonesia udah merdeka, itu sudah merdeka dari penjajahan. Kalau dalam artian itu, tapi kalau dari segi ekonomi itu kayaknya masih gimana gitulah, kayak banyak masih panggilan masih banyak, jadi belum banyak yang merdeka dari orang-orangnya. Kalau dari negaranya udah merdeka. Oh iya. Kalau di Indonesia pertama jelas di negara sendiri. Yang kedua kita lebih mudah komunikasi dengan orang kita sendiri. Dan kalau di sini yang pertama, kenapa susah di Taiwan? Kita bukan orang pribumi, orang asing. Di sini kita merantau. Tujuannya hanya untuk mencari uang, bukan untuk mencari kehidupan yang lain. Menurut saya lebih merdeka di Taiwan. Wah, kenapa nih? Karena lebih bebas aja, ngapa-ngapain tuh lebih enak. Beda aja sama di Indonesia gitu. Menurut saya sih, karena saya sekarang tinggal di Taiwan ya, menurut saya lebih merasa merdeka di negara Taiwan. Tapi bukan berarti Indonesia tidak merasa merdeka seperti itu kan. Cuman kan ini pertanyaannya lebih ke mana kan, mau ke Taiwan atau di Indonesia. Kenapa? Karena mungkin kalau di Taiwan tuh kita bisa benar sih, pertama di sini peraturan, lihatlah kalau peraturan di sini tuh lebih kita taati, orang-orangnya juga gitu, jadi kita bisa belajar disiplin. Terus yang kedua dari segi kebersihan, tata tertib yang tadi, terus juga bahasa yang kayak ya mungkin agak lama ya kita adaptasi soal bahasa ya, teman kan itu kayak sesuatu yang kita kayak pelajari di sini kayak gitu. Di Taiwan tuh lebih bisa beradaptasi kayak gitulah intinya ya. Lebih nyaman. Lebih ngerasa lebih nyaman sih seperti itu. Lebih aman. Lebih dan yang paling utama itu di sini tuh aman ya kan. Terus tata tertibnya bagus, lingkungannya sehat kayak gitu. Mudah-mudahan Indonesia kedepannya bisa seperti itu. Secara pribadi sih di Taiwan memang kita berbeda suku ya, berbeda bangsa juga. Tapi ya alhamdulillah saya punya majikan yang mengerti saya itu orang Indonesia, agama saya itu Islam gitu. Dan mereka tuh juga tidak main nyita-nyita gaji atau gimana. Gaji berapa ya dikasih ke saya ya berapa gitu. Mereka saya tapi mereka nggak mau makan hak-hak saya. Oh, jujur ya? Iya. Kalau untuk kehidupan saya, tentu saya lebih merdeka di sini. Kayak di sini tuh saya dibangun untuk disiplin dan diimbangi dengan melakukan hal yang saya suka. Kalau buat aku sendiri mungkin kemerdekaan lebih ngerasain di Taiwan. Tapi bukan berarti jika aku merasa merdeka di Taiwan, aku langsung meninggalkan Indonesia ya. Mungkin kalau suruh memilih untuk fasilitas akan milih di Taiwan, tapi untuk hati tetap untuk Indonesia. Nasionalis tetap. Nasionalis. Kayak ini nih. Kalau aku lebih di Taiwan sih. Karena di Taiwan itu kita berbeda culture ya. Di Indonesia seperti ini, di Taiwan seperti ini. Jujur aku nyaman di Taiwan karena di sini aku bisa hidup dengan layak, gaji aku cukup. Tapi aku tetap warga Indonesia. Aku tetap cinta negara Indonesia. Hati tetap tanah air ya. Iya, hati tetap nasionalis. Sebenarnya ya kalau menurut saya merdeka di Indonesia. Merdeka di Indonesia ya. Karena bisa ya kumpul sama keluarga, terutama itu. Ya kalau masalah kerja emang di luar mungkin gaji lebih gede. Betul. Tapi ya kalau ini kan kita jauh dari keluarga gitu. Saya harap pemerintah lebih menghargai karya anak bangsa. Kenapa? Karena banyak di luar sana karya anak bangsa itu tidak dihargai di negaranya sendiri, dipersulit dari regulasinya dan akhirnya memilih untuk berkarya di luar negeri. Dan menurut aku itu nggak bagus ya. Maksudnya harusnya karya anak bangsa bisa digunakan di negeri sendiri untuk makin memajukan Indonesia. Jadi pesan aku lebih pemerintah mensupport agar karya anak bangsa tuh lebih gampang untuk berkarya di negaranya sendiri. Ya. Kalau Kak Yuni? Aku lebih berharap hukum di Indonesia itu adil.
Terus pemerintah itu nggak tebang pilih ya dalam menetapkan hukuman atau apa, terutama untuk para koruptor yang bisa bebas keluar masuk rutan seenaknya seperti itu. Terus pembangunan daerah tertinggal, kesejahteraan masyarakat yang di daerah tertinggal itu harus diperhatikan. Masyarakatnya ya pengen yang lebih makmur gitu lah. Lebih makmur ya. Lapangan pekerjaan diperbanyak, jadi kan mengurangi pengangguran. Iya. Ekonomi juga, ya namanya ekonomi kan ada yang kerjanya kuli, ada ini kan beda penghasilan, beda ini juga. Kalau apa-apa mahal kan juga yang pendapatannya kecil juga belum ini kan. Apa namanya masih terbebani lah. Ya buat pemerintah tolonglah gitu. Di Indonesia itu buat semaksimal mungkin lah lapangan pekerjaan. Jangan main gaji gede buat yang luar ke dalam, giliran orang lokalnya kerja kadang gaji juga nggak pantas gitu. Mengutamakanlah rakyat lokal dulu. Harapannya buat pemerintah, buat Bapak Presiden, buat pemerintah setiap daerah, tolonglah adil gitu sama masyarakat Indonesianya gitu loh. Jadi biar kita itu sebagai orang-orang muda itu nggak harus merantau keluar luar negeri loh Pak golek-golek gaji gede. Tolong lebih dipercayakan kepada generasi muda untuk membangun Indonesia. Orang muda itu masih membutuhkan orang tua. Tentu, tapi kan setidaknya anak muda lebih peka, lebih paham kondisi yang sekarang, apa yang terjadi sekarang. Kalau saya pribadi sih, karena kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia saat ini benar-benar mengalami ekonomi yang sangat turun karena virus corona tersebut, ya nggak sih? Betul. Ya semoga yang pertama itu semoga wabah dari virus corona ini cepat selesai gitu kan. Terus Indonesia juga perekonomiannya lebih maju, terus lebih memperhatikan kayak kebersihannya, kedisiplinnya kayak gitulah. Orang-orangnya lebih taat peraturan, pemerintahannya juga supaya lebih ketat lagi dalam mengatur segala halnya. Jadi di hati pasti adalah orang pasti lebih nyaman di rumah sendiri ketimbang di rumah orang lain. Iya betul-betul rindu ya tanah air. Ya, Kuncinya sesuatu itu bisa bagus itu yang penting adil. Indonesia kalau pemerintahnya serba adil itu ya bagus. Iya. Itulah arti kemerdekaan dan sekelumit kisah kami. Para pejuang devisa, juga kami, para pejuang ilmu. Demi engkau, Indonesia kita yang lebih baik. Jadi, apa yang sudah kamu lakukan dan perjuangkan untuk Indonesia?